Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kekuatan untuk mengikuti kajian pada hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Demikian pula syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan memasuki hari ke-12. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pemirsa kajian yang dirahmati Allah, kurang lebih 2 bulan sudah kita mengalami masa pandemi virus corona, atau yang lebih kita kenal dengan pandemi COVID-19. Pandemi virus ini dimulai dari Wuhan, China, kemudian menyebar ke hampir beberapa negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, India, Jerman, Inggris, Singapura, Malaysia, Indonesia, dan beberapa negara Amerika Latin seperti Ekuador, Costa Rica, dan lain-lain. Pandemi ini, penyakit COVID-19 ini juga mengenai beberapa tokoh dunia seperti Kanselir Jerman dan lain-lain. Per 5 Mei 2020, di seluruh dunia, pasien dengan angka kasus positif mencapai 3,66 juta pasien atau penduduk. Penyebaran kasus positif Corona di Indonesia menyebar ke 34 provinsi dengan 12 juta pasien positif Corona. Dengan tingkat kematian pada angka kematian 7,2%. Pertama kali wabah ini merupakan epidemi yang ditemukan di Wuhan, kemudian menyebar ke Hubei secara cepat dan sulit diprediksi penyebarannya. Pada perkembangan selanjutnya, penyebaran virus ini sangat cepat dengan infeksi yang tinggi dan menyebar secara cepat ke seluruh dunia, sehingga WHO menetapkan sebagai pandemi. Pandemi sendiri adalah epidemi yang berupa suatu peningkatan kasus penyakit secara tiba-tiba pada populasi di area tertentu yang telah menyebar ke negara atau benua dan menjangkiti banyak orang. Ini perlu saya sampaikan karena kita sudah akrab dengan istilah-istilah tersebut, agar kita lebih memahami istilah tersebut sehingga kita paham bagaimana seriusnya pandemi ini. Kondisi pandemi ini bukanlah pandemi yang pertama kali terjadi. Kita sudah mengenal sebelumnya adanya pandemi SARS pada tahun 2002 sampai 2003 yang terjadi di benua Asia dengan angka kematian 10%. Kemudian kita ingat juga adanya pandemi MERS tahun 2012 sampai 2019 di Arab Saudi dengan angka kematian 34%. Kita ingat pada masa itu, mereka yang umroh dan haji dilarang berkunjung ke peternakan onta karena dianggap penyebaran awal virus MERS itu berasal dari onta. Serta kita mengenal pandemi flu burung yang pernah menyerang Indonesia. Pada waktu itu, flu burung masih menyerang ternak, artinya masih menyerang ayam. Saya ingat betul waktu itu
ketika kemudian ada ayam atau unggas yang mati bersama-sama secara serentak, kemudian segera dilaporkan ke peternakan untuk dilakukan pemusnahan massal seluruh ayam yang ada di kampung itu, serta dilakukan disinfektan pada ayam. Maksudnya kandang ayam. Nah, perbedaan kondisi pandemi ini dengan yang sekarang, artinya kondisi pandemi ini sekarang dengan pandemi sebelum-sebelumnya. Pada pandemi yang sebelumnya, orang khawatir, tidak terlalu khawatir karena pandemi itu masih menyebar dari hewan ke hewan. Kemudian menyebar dari hewan ke manusia. Dan sekarang ini yang terjadi adalah menular dari manusia ke manusia. Penularan dari orang ke orang terjadi jika seseorang kontak dengan sekresi atau terinfeksi oleh cairan yang keluar dari orang tersebut. Pemirsa kajian yang dirahmati Allah, kondisi pandemi ini memberi dampak yang luas terhadap masyarakat karena penyakit ini masih berkembang dan belum ditemukan vaksinnya. Pada beberapa literatur disebutkan bahwa virus ini masih mengalami mutasi atau mengalami perubahan-perubahan. Pada waktu-waktu yang lalu bisa kita lihat ketika adanya SARS, adanya MERS dan lain-lain, itu virusnya diberi kode H5N1, H1N1, dan sekarang ini H5N19. Ini menunjukkan bahwa ada perubahan-perubahan mutasi dari virus tersebut. Penyebaran virus ini ditengarai melalui droplet. Jadi droplet adalah satu cairan yang dikeluarkan oleh tubuh kita, terutama lewat mulut, yang berisi virus Corona 19. Gambarannya adalah seperti balon yang berisi air, ya. Kemudian di dalamnya ada isi yang namanya virus, dan itu kemudian terlontar, kira-kira seperti itu. Terlontar dan kemudian terbang di udara melalui batuk, dan sehingga dia menempel di mana saja, termasuk menempel di tubuh manusia maupun benda-benda di sekitar kita. Riset oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, droplet yang mengandung patogen ini dapat menyemprot sejauh 2 meter pada orang yang batuk. Jadi artinya adalah ketika kita batuk, gitu, ini ada cairan-cairan droplet yang dikeluarkan, yang dilontarkan, yang itu mencapai jarak sekitar 2 meter. Sedang penelitian oleh Massachusetts Institute of Technology, percikan droplet yang berukuran lebih kecil dapat terlontar atau terbang sampai sejauh 2,5 meter. Berdasar penelitian inilah, maka diambil langkah untuk dilakukan physical distancing atau mengambil jarak antara orang satu dan orang lainnya. Pada penelitian tersebut juga ditemukan bahwa partikel berukuran kecil dapat bertahan di udara selama 24 jam dan terlontar sampai 8 meter. Penemuan ini masih diperdebatkan, sehingga sampai sekarang masih diperdebatkan apakah penularan virus Corona 19 ini sudah airborne, artinya menular lewat udara atau belum. Pemirsa kajian yang dirahmati Allah, guna mengendalikan pandemi ini, maka WHO dan gugus tugas COVID-19 serta pimpinan pusat Muhammadiyah merespon dengan membentuk MCCC di tingkat pusat, kemudian diinstruksikan sampai ke daerah-daerah untuk ikut bersama-sama menanggulangi adanya pandemi COVID-19 ini.
WHO dan gugus tugas COVID-19 merekomendasikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi pandemi ini, yaitu langkah-langkah yang dilakukan melalui Germas atau gerakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. 7 langkah di dalam Germas. Yang pertama adalah wajib memakai masker pada masyarakat, seluruh masyarakat yang berkegiatan baik di luar ketika kontak dengan orang maupun naik kendaraan atau di tempat keramaian. Agar ketika kita mengalami batuk, maka batuk itu ditampung oleh masker sehingga kemudian tidak terlontar keluar, yang terlontarannya itu bisa sampai 2 atau 2,5 meter dan akan mengenai orang lain, dan orang lain akan membawa virus tersebut ke tempat-tempat lainnya. Kedua, dengan gerakan mencuci tangan 6 langkah yang dilakukan selama 20 detik memakai sabun. Barangkali pemirsa sekalian sudah bisa melihat di leaflet-leaflet yang disebarkan oleh MCCC Kabupaten Magelang, 6 langkah mencuci tangan. Sebetulnya kita umat muslim sudah akrab dengan gerakan ini, karena minimal 5 kali sehari kita melakukan wudhu yang dimulai dengan mencuci tangan. Gerakan-gerakan di dalam 6 langkah mencuci tangan itu persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu mencuci tangan sampai ke sela-selanya, kemudian digosok-gosok. Nah, ini sudah dicontohkan, namun kita banyak yang melupakan. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, atau yang dikenal dengan physical distancing. Ini adalah untuk mengendalikan agar tidak terjadi lontaran droplet dari mulut seseorang kepada orang yang lain. Berkait dengan profesi saya, kalau kemudian droplet ini berasal dari mulut kita, maka sangat dianjurkan untuk kita selalu memelihara kesehatan gigi dan mulut, agar kondisi di dalam mulut tetap terjaga, terjadi keseimbangan flora mulut, sehingga bakteri-bakteri, virus-virus yang ada di dalam mulut itu tidak membuat gangguan, tidak ada terjadi ketidakseimbangan. Kalau terjadi ketidakseimbangan di dalam mulut, maka itu dianggap benda asing di dalam mulut kita dan akan dilontarkan melalui batuk maupun bersin. Kemudian yang keempat adalah melakukan aktivitas fisik, yaitu berupa olahraga, di mana olahraga yang kita lakukan adalah olahraga yang terukur. Tidak kita sarankan untuk mereka yang berusia di atas 50 tahun adalah berolahraga yang berprestasi atau mengejar angka-angka. Itu tidak kita harapkan. Cukuplah Bapak Ibu sekalian berolahraga yang terukur, ringan, dapat dilakukan. Apalagi dalam situasi puasa seperti ini, kita harus menjaga energi kita agar tujuan olahraga, yaitu kebugaran fisik, tercapai. Bukan kemudian yang kita dapatkan adalah fatigue atau kelelahan. Selanjutnya, diharapkan dengan dehidrasi atau kekurangan di dalam tubuh. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita mengatur diet atau asupan makanan yang kita lakukan, yaitu dengan melakukan tindakan atau makanan yang seimbang. Bagaimana mengukur makanan seimbang itu? Yaitu dengan mengukur satu piring porsi makan, yaitu terdiri dari 1/4 karbohidrat atau nasi, atau kentang, atau ketela, atau jagung, dan lain-lain. Kemudian setengah porsi adalah sayur mayur, buah, dan lain-lain. Kemudian
seperempat porsi yang lain adalah protein dan kacang-kacangan. Kalau kemudian masih merasa asupannya kurang, bisa kita tambah misalnya dengan kurma dan lain-lain. Yang keenam adalah tidak merokok dan tidak meminum alkohol. Tentunya ini di kalangan kita tidak dilakukan. Kemudian yang ketujuh, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sangat dianjurkan Bapak Ibu sekalian, terutama yang mempunyai penyakit hipertensi, untuk minimal 1 bulan sekali memeriksakan di klinik-klinik yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan Aisyah di wilayah Kabupaten Magelang, di mana kita mempunyai 6 klinik yang berada di sisi barat, sisi timur, sisi utara, sisi selatan. Di sisi timur kita punya klinik Siti Khotijah di Salam. Kemudian di tengah kita punya klinik Citran di Mungkit. Kemudian kita punya klinik di Bandongan. Kemudian kita punya klinik di Secang. Dan kita punya satu rumah sakit Aisyah di Muntilan. Barangkali nanti pada pemeriksaan kesehatan secara berkala, kalau ditemukan kelainan bisa dirujuk ke sana. Kemudian yang terakhir, social distancing, yaitu dengan menghindari kerumunan dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Satu penelitian statistik secara epidemiologis menunjukkan bahwa satu orang yang kena virus corona bisa menyebarkan terhadap 5 orang. Demikian seterusnya, 5 orang akan menyebarkan kepada 5 orang. Jadi ini bukan perkalian, tapi ini adalah pelipat gandaan. Begitu hasil penelitian statistik tersebut. Pemirsa kajian yang dirahmati Allah, sikap yang terbaik yang kita ambil sebagai umat beragama di dalam menghadapi pandemi ini adalah yang pertama, dengan berusaha menerapkan himbauan-himbauan yang berwenang dan mereka yang paham mengenai masalah kesehatan ini, karena merekalah yang mengetahui secara persis dan mereka ahli dalam bidangnya. Yang kedua, tetap terus berdoa agar dihindarkan dari mahara bahaya dan terhindar dari musibah yang lebih besar karena kasus pandemi COVID-19 ini. 3, tetap bersyukur dengan tingkatan bersyukur yang tertinggi, yaitu menurut Nasaruddin Umar, tingkat tertinggi bersyukur adalah syakur, yang merupakan kondisi di mana kita tidak hanya mensyukuri kenikmatan, kebahagiaan, dan keberuntungan, tetapi juga mensyukuri segala bentuk musibah, penderitaan, dan penyakit dari pandemi ini, yang insya Allah musibah, penderitaan, dan penyakit itu merupakan surat cinta Allah kepada kita agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, saya sitir di sini surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in sakartum la azidanakum wa la in kanfartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu kepadamu bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatmu kepada kamu, dan sesungguhnya apabila kamu kufur atau ingkar, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu pemirsa kajianmu PDM Kabupaten Magelang. Ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.